Jangan kau ragukan, semangat kami tak pernah padam. Jangan kau ragukan, semangat kami takkan menyerah. Walaupun badai terus menghadang, jiwa yang kuat siap bertahan. Oh 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 oh. Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Na 1. Ini adalah sarana bagi pegawai KPP Pratama Cirebon 1 untuk berbagi cerita dan juga informasi seputar perpajakan. Pada episode kali ini bersama kami wajah baru di KPP Pratama Cirebon 1. Kalau kata pepatah nih Mas, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu kali ya. Baik kawan pajak, perkenalkan saya Fitri, saya penyuluh pajak dari KPP Pratama Cirebon 1. Pada kesempatan kali ini saya juga bersama senior dan juga rekan kerja saya. Mas Rido, silahkan. Oke, halo kawan pajak, nama saya Rizky Rido, penyuluh pajak KPP Pratama Cirebon 1. Oke, Mas Rido, Iya. karena ini adalah episode pertama kita. Iya, betul. Kita kayaknya akan membedah suatu tema yang tidak terlalu berat ya Mas Rido ya. Jadi ini adalah suatu tema bahasan yang tidak terlalu berat tapi harusnya sudah diketahui oleh wajib pajak seperti Betul itu ya. sekali Mbak Fitri. Jadi kita mengambil tema ini itu permasalahannya banyak sekali kawan pajak yang masih bingung Mbak Fitri antara bedanya pajak yang selama ini mereka bayar itu pajak apa aja pun mereka masih bingung. Jadi kita ambil tema ini memang cocok ya Mbak Fitri untuk sebagai pengingat kita lagi sesuai arahan juga bahwa kita sebagai institusi ini harus bisa membagikan dan menyampaikan kepada masyarakat, kepada kawan pajak bahwa pajak yang mau kita bahas ini beda-beda loh itu. Oke, jadi pada episode kali ini kita akan membedah ya Mas Rido ya, perbedaan antara pajak pusat dan juga pajak daerah. Tentu Begitu saja ya? dan satu lagi manfaatnya Oke, apa? beserta manfaatnya. Baik, Mas Rido dan kawan pajak sekalian, seperti yang sudah kita ketahui ya, untuk pajak ini dia masih menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang porsinya paling besar ya Mas Rido ya. Betul. Mungkin sekitar berapa? 80% mungkin ya. Ya, secara umum 80% betul. Nah, itu secara umum 80%. Mungkin Mas Rido boleh dijelaskan dulu sekilas sebetulnya sistem perpajakan di Indonesia itu seperti apa sih Mas Rido? Oke, baik Mbak Fitri dan kawan pajak, saya penuh baca ya Mbak, teman kawan pajak karena di sini angkanya pakai persentase, jadi saya harus baca lagi bahwa pajak itu suatu sistem Mbak Fitri, itu pondasi kita, bahwa pajak itu adalah sistem pondasi gotong royong dari masyarakat. Jadi tanpanya ada gotong royong dari masyarakat, maka kita tuh tidak bisa menyediakan yang namanya fasilitas dan layanan dasar bagi masyarakat itu sendiri. Oke. Jadi negara dalam hal ini kita punya namanya APBN, di mana komposisi pajak sendiri itu udah 80 pajak dan bea cukai ya, teman pajak dan cukai ya, itu nilainya 82%. Kalau itu ibarat tubuh Mbak Fitri, itu seperti komponen tubuh air dalam tubuh kita. Air itu 80%. Jadi kalau mungkin itu tidak terpenuhi ya otomatis layanan kita kepada masyarakat bisa tidak berjalan dengan baik. Oke, betul. Berarti analoginya itu tadi ini ya bagus sekali ya, seperti tubuh kita di mana komposisi kita tuh 80%-nya tuh air. Ketika kita kekurangan air itu justru nanti ya sistem tubuh kita ada yang tidak berjalan dengan baik. Itu pun sama sekali. seperti negara kita berarti ya Mas Oke. Rido ya. Karena sumbernya 80% dari pajak, kalau misalnya kurang itu nanti wah berarti bisa jadi nanti ada yang tidak berjalan dengan baik ya. Betul Sistem sekali. kenegaraan. Oke. Jadi kalau angka presentasi yang ingin saya baca itu gini Mbak Fitri, bahwa salah satunya itu yang paling penting kan kayak kita masyarakat rakyat itu butuh pendidikan ya, pendidikan Oke. yang layak itu kita sudah mendapatkan sekitar 600 triliun. 600 triliun Iya, hanya untuk pendidikan betul. saja. Kemudian Oke. untuk layanan kesehatan itu 170 triliun. Dan perlindungan sosial dan seterusnya itu 400 triliun dan nanti banyak lain, ada yang infrastruktur, ada juga untuk pembiayaan lainnya. Nah,
semua ini tetap kita sumbernya adalah dari pajak, dan nanti kalaupun memenuhi 100% tubuh kita penerimaan, berarti nanti ada penerimaan dari migas dan lain-lain, penerimaan bukan pajak itu namanya Mbak Fitri. Oke, baik, berarti ada juga penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Betul. Lalu selanjutnya pertanyaannya ini, perbedaan pajak sama pungutan lain itu apa sih Mas Oke. Rido? Jadi kawan pajak, perlu saya sampaikan bahwa kalau artinya dalam undang-undang ya, kita ngomong ke undang-undang, bahwa undang-undang KUP, Ketetapan Perpajakan, itu pajak artinya adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang kepada pribadi maupun badan yang bersifat memaksa Oke. berdasarkan undang-undang. Ya, jadi dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya saja Mbak, itu sudah memiliki 4 komponen penting Mbak Fitri. Oke. Jadi ini berbeda dengan pungutan biasa. Kalau dalam pajak itu artinya berarti ini kontribusinya sifatnya wajib. Oleh warga negara ya. Iya, iya. Kepada negara, jadi wajib pajak kepada negara, baik itu pribadi maupun badan hukum. Yang kedua, sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang. Ini yang membedakan Mbak. Oke, Jadi baik. undang-undang ini adalah kita diatur dalam undang-undang KUP, undang-undang dasar dan seterusnya. Itulah yang membedakan dengan pungutan biasa atau kita sebut malah pungli, Mbak Fitri itu. Iya, iya. Gak ada undang-undangnya kalau pungli itu. Terus bersifat berikutnya, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, itu artinya bahwa pajak yang kita bayarkan tidak langsung kita mendapat manfaatnya saat kita membayar Mbak Fitri. Itu yang paling komponen yang ketiga. Dan terakhirnya, semua pajak itu dikumpulkan dan dikolektif dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi dari rakyat untuk Rakyat. Betul. Oke, sudah jelas ya berarti Mas Rido ya perbedaan antara pajak dan juga pungutan lainnya. Betul. Seperti itu ya, itu kayak udah sangat jelas sekali. Nah, selanjutnya nih Mas Rido, yang sering juga ditanyakan oleh wajib pajak. Nah, kan pajak ini berbagai macam ya Mas Betul. Rido, jenis-jenisnya. Mungkin masih banyak wajib pajak juga sebetulnya yang bingung nih. Bedanya pajak A, kemudian pajak B. Sebenarnya saya bayar pajak PBB nih, misalnya itu tuh pajak, maksudnya pajak pusat kah, pajak daerah, kemudian saya bayar pajak kendaraan bermotor. Betul. Nah, mungkin itu bisa dibantu dijelaskan Mas Rido? Baik Mbak Fitri, jadi kawan pajak ya, kawan pajak sekalian, jadi saya jelaskan bahwa pajak itu sesuai tema kita Mbak Fitri, ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Jadi pajak pusat itu berarti secara umum siapalah yang mengadministrasikan, berarti pemerintah pusat. Pemerintah pusat, Dan oke. kemudian kalau pajak daerah berarti dikelola dan diadministrasikan oleh daerah atau pemerintah daerah. Betul. Oke. Dari judulnya pajak pusat dan pajak daerah sudah beda ya. Oke. Kemudian kalau secara undang-undangnya sendiri itu ada di undang-undang tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah. Jadi masing-masing Mbak Fitri itu memiliki kekuatan atau memiliki apa kata bilang perencanaan ya. Kalau kita ngomong negara punya APBN, kalau daerah punya APBD, di mana anggaran pendapatannya semuanya dari pajak terutama tuh. Kalau kita ngomongin pusat, itu diatur dalam Undang-Undang KUP dan Undang-Undang HPP dan Undang-Undang Cipta Kerja, itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Nah, tepatnya ya kita ini Mbak Fitri ya. Oke, baik. Itu tadi dari segi pengelolaannya mungkin ya Mas Pajak ya. pusat. Pajak pusat oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Dan pajak daerah berarti oleh pemerintah daerah. pemerintah Oke. daerahnya. Jadi kebetulan Mbak Fitri kita kan dari Cirebon 1 ya Mbak Fitri ya. Kalau Cirebon 1 itu kita kan masuk Jawa Barat nih. Iya. Terus masuk juga Kota Cirebon ataupun Kabupaten Cirebon ya, kalau kita ngomong Cirebon secara khusus nih. Jadi kalau saya mau sampaikan ke Mbak Fitri bahwa pajak daerah itu juga dibagi dua Mbak Fitri. Oh, pajak daerah itu dibagi dua lagi Iya, Mas Rido. iya, betul. Oke. Yang pertama pajak provinsi tentu saja. Provinsi itu berarti untuk pendapatan asli daerah provinsi Jawa Barat. Jawa Barat. Oke. Nah, ya kalau selama ini kita kenal kantornya ini Mbak Fitri, namanya Samsat Mbak Fitri. Samsat. Oh iya, Samsat itu biasanya saya ingatnya kalau misalnya kita apa ya, pajak kendaraan bermotor itu ya Mas ya. Mas Rido. Oke, Samsat itu berarti adalah pajak
pemerintah provinsi, Betul. pemerintah daerah provinsi, Iya. seperti itu ya. Samsat itu juga singkatannya juga baru kita sama-sama namanya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Sistem administrasi manunggal Satu satu atap, atap. Jadi betul. manunggal ya, bukan Iya, jadi- sistem administrasi melalui satu atap itu bukan ya. Iya. Manunggal Oke. satu atap. Oke. Nah itu di bawah Bapenda Jawa Barat terutama ya. Bapenda Badan Jawa Pendapatan Daerah Jawa Barat. Oke. Terus yang kedua Mbak Fitri yang lebih spesifik lagi, kita masuk ada Kota Cirebon dan ada Kabupaten Cirebon. Untuk Kota Cirebon namanya di sini namanya BPKPD, Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Itu khusus Kota Cirebon. Dan untuk wilayah Kabupaten Cirebon namanya Bapenda, P-nya 2 Mbak, beda sama provinsi tadi nih. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk Kabupaten Cirebon. Jadi ini kita udah bedain ya. Kalau kita yang pusat namanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Kalau untuk provinsi di Bapenda atau Samsat. Kalau untuk kota Cirebon khususnya di KPD. Oke. Kemudian Kabupaten Cirebon ada Bapenda dengan P-nya 2 seperti itu. Oke. Nah, tadi kan kalau tadi sudah membahas tentang siapa sih yang mengelolanya gitu ya, mengelola pendapatannya. Nah, sekarang itu mungkin bisa dijelaskan Mas Rido, pajak pusat itu apa aja sih gitu ya. Kemudian nanti mungkin juga bisa dijelaskan pajak pusatnya apa saja, pajak daerahnya juga apa saja. Nah, ini juga sering ditanyakan mungkin ya oleh para wajib pajak gitu ya, kawan pajak sering bertanya, kayaknya saya sudah sering bayar pajak deh, setiap tahun tuh saya bayar PBB gitu kan, saya bayar PBB rumah seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa sekalian dijelaskan ya Mas Rido, ya itu masuknya tuh sebenarnya ke pajak apa, pajak pusat kah, pajak daerah di provinsi kah, atau di kota seperti itu. Oke, jadi kawan pajak sekalian, kita paham ya bahwa pajak itu tadi saya sifatnya wajib ya, mewajib dan memaksa. Itu berarti bentuk kita sebagai warga negara itu, kalau kita memang mau jadi warga negara yang baik dan patuh itu ya, dan salah satunya itu bela negara Mbak Fitri. Negara tanpa pajak kita pakai pertahanan negaranya pakai apa kan gitu ya. Jadi wujud bela negara juga salah satunya dari pajak tadi. Nah, setelah saya jelaskan tadi ada pajak pusat dan pajak daerah, perlu ini kita pajak pusat dulu Mbak Fitri. Pajak pusat itu berarti di bawah, kalau di kota Cirebon kita KPP Pratama Cirebon 1, kantor kita nih Mbak Fitri nih. Karena ada satunya berarti ada 2 yang lainnya. Jadi ada 2 ya. betul. Jadi ada 2 kantor pajak di KPP Pratama. KPP Pratama gitu. Itu untuk pajak pusatnya. Berarti ada KPP Pratama Cirebon 1 dan juga KPP Pratama Cirebon 2. Bedanya apa nih Mas Rido? Itu hanya wilayah administrasinya saja Mbak Fitri. Kalau untuk yang Cirebon 1 khusus untuk wajib pajak berdomisili dan bertempat tinggal dan usahanya di wilayah kota Cirebon. Kota Cirebon itu di kantor pajak Pratama Cirebon 1. Berarti untuk yang kantor pajak Pratama Cirebon 2 itu membawahi wilayah Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon. Oke, itu siap, dari pusat. Hanya beda ininya administrasi saja. Oke, siap. Terus kalau jenis pajaknya nih Mbak Fitri, kalau kita mau sampaikan bahwa pajak pusat itu yang mungkin selama ini kawan pajak pun merasa membayar pajak, iya pasti merasa, karena pajak pusat itu ada, nanti kita sebutnya pajak tidak langsung ya, atau kita sebut nanti PPN, tapi kita sebutin dulu ya Mbak Fitri ya. Pajak pertama itu pajak penghasilan. Pajak penghasilan berarti dikelola oleh pusat. Artinya bahwa ada sebagian penghasilan kita ya Mbak Fitri ya, yang dipotong atau dipungut untuk membayar ke pemerintah atau ke negara dalam bentuk pajak. Nah, kita dengar istilah-istilah Mbak untuk PPh itu pasal Mbak Fitri. Pasal. Nah, pasal itu tuh pasal 21, 22, 23, 15, 24, 4 ayat 2 itu pasal Mbak Fitri. Banyak juga ya ternyata Mas Rido ya. Oke. Nah, pasal itu artinya apa? Bahwa undang-undang pajak penghasilan itu ada di undang-undang PPh
pasalnya pasal nomor 21. Oke. Berarti kita sebut PPh pasal 21. 21. Kalau di pasal 22 berarti terkait PPh pungutan pasal 22 dan Oke, seterusnya. Jadi kalau baik-baik. kawan pajak mau belajar, lihat aja undang-undang PPh itu Mbak, kita lihat terus pasal 21 bunyinya apa. Pasal 22 bunyinya apa. Nah, itulah yang pajak Oke, penghasilan. baik Mas Rido. Itu berarti pajak penghasilan itu mungkin kawan pajak harus ditekankan gitu ya. Betul, Pajak betul. penghasilan berarti pajak yang dikenakan atas penghasilan gitu Penghasilan, ya. betul. Penghasilannya jenisnya ini ada itu tadi ya, yang diatur di pasal 21, pasal 22, pasal 23, 4 ayat 2, 15 dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke, mungkin bisa lanjut tadi berarti jenis pajak pusat satu udah disebutkan ya, Ya, pajak penghasilan betul. dengan ya beberapa jenisnya tadi. Betul. Mungkin selanjutnya ada lagi Ya, barangkali. yang saya sebut dengan pajak tidak langsung ini. Jadi masyarakat dan wajib pajak itu di seluruh Indonesia secara tidak langsung membeli sesuatu. Yaitu yang dia beli itu barang kena pajak, Mbak Fitri. Nah, barang kena pajak itu maka akan dikenakan PPN. Nah, pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai. Betul. Oke. Jadi itu pajak tidak langsung yang dimana mau tidak melihat dari sisi penghasilan nih Mbak Fitri. Jadi kita beli barang dan barang itu barang kena pajak, di situ ada PPN-nya. Oke, berbeda dengan PPh Betul. gitu ya. Pasti ada di mana syarat-syaratnya lagi. Tadi itu dikenakan atas penghasilan, kalau PPN ini Atas barang kemudian atau jasa. atau jasa. Iya. Oke, Iya atas sih. konsumsinya berarti ya. Terus ada lagi yang pasangannya adalah PPNBM, pajak pertambahan atas barang mewah. PPN BM pajak penjualan mungkin ya Mas Rido ya, penjualan barang mewah. Oke. Nah, ini jelas ya ada barang mewah ya. Jadi beda dengan PPN itu semua barang ada, mungkin sebagian besar ada, sedang PPNBM hanya barang mewah. Hanya barang mewahnya saja. Oke, Oke. baik. Terus yang khusus ya Mbak Fitri, tadi Mbak Fitri juga nyinggung terkait PBB ya, bayar pajak tahunan ya. Iya, Jadi iya, pemerintah pusat mulai terutama ya KPP Pratama Cirebon itu mulai 2014 sudah memberikan kewenangan PBB sebagiannya ke pemerintah daerah, Mbak. Kita menyerahkan ke Kota Cirebon. Silakan mengelola perpajakan terkait PBB. Nah, PBB apa yang masih dikelola sama pusat itu kita sebut dengan PBB P5L. P5L. Ya, Oke. P5L itu saya sebutin ya. Pertama perhutanan, pertambangan minyak bumi, terus pertambangan mineral dan perkebunan. Saya lupa tadi pertambangan 2 kali ya, sama sektor lainnya. Jadi saya ulangi lagi, perhutanan, perkebunan, pertambangan, minyak bumi dan pertambangan mineral, sisanya sektor lainnya. Oke. P5L. Nah, P5L berarti saya tidak menyebut 2 ya Mbak, ini ada 5 nih. Kalau Iya. tidak saya sebut sini, kalau Mbak Fitri tadi bilang ada pajak rumah, berarti ya. tidak masuk kita dong ya. Oke, karena ini tidak masuk ke yang tadi disebutkan oleh Mas Rido gitu Betul. ya. Oke, jadi berarti rumah saya itu PBB-nya berarti kesimpulannya adalah Iya, bukan pajak pusat pajak dong pusat, ya. tapi Iya. pertanyaan nanti mungkin ini Bisa masuk lanjut pajak lagi. mana gitu, Oke. tapi nanti ya kayak lanjut lagi. Yang terakhir terkait pajak lainnya itu mungkin kita kenal sekarang Mbak Fitri itu kayak bea materai dan benda materai. Ini suatu yang berbeda, tetapi ya itu benda materai yang kita kenal itu juga masuk ke pusat. Dan sedikit Mbak Fitri kita nyinggung ya, kita ke pendapatan pajak daerah nih, kita ngomong pajak daerah. Yang tadi kita udah sebutin kantor-kantornya kan. Iya. Sekarang kita nyebut dulu pajak provinsi. Kita udah mulai dari negara, terus kita pajak daerah, pajak provinsi. Kalau pajak provinsi yang umum masyarakat wajib pajak kenal itu, yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor. Nah, itu tuh ya yang sering kayaknya setiap tahun juga Iya, pasti bayar ya untuk iya. yang sudah memiliki kendaraan bermotor tentunya betul. gitu ya. Nah, bayarnya di mana Mbak Fitri? Kalau pajak motor? Samsat ya? Iya, Oh betul. iya tadi ya, oke. Memang bayarnya di Samsat Mbak Fitri kalau untuk, dan ada juga kita bea balik nama kendaraan bermotor. Jadi dari pemilik lama dijual ke pemilik baru, itu kan bea balik nama, namanya itu masuknya ke pajak provinsi. Provinsi, oke. Oke. Nanti juga ya secara umum untuk daerah provinsi itu Mbak, kita sebut itu namanya pendapatan asli daerah Jawa Barat gitu ya. Nah, sebenarnya ada pajak-pajak yang lainnya. Ada pajak air tanah permukaan, bawah tanah dan lainnya, dan termasuk opsen pajak itu juga masuk pajak Opsen provinsi. pajak, oke. Kemudian spesifik lagi kita ngomongin Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Nah, yang sesuai yang Mbak Fitri tanyakan tadi, bahwa di kota ini pemerintah daerah atau melalui dinas
Pemda atau BPKPD-nya itu dia akan melakukan pemungutan pajak sendiri Mbak, yang kita sebut dengan PBB P2. Mbak Fitri tahu P2 apa? Apa ya? Yang pasti selain yang tadi P5L itu berarti ya. Iya. Apa ya? Perkotaan. Betul, perkotaan betul. Satunya lagi apa ya? Pedesaan Oh, lah, Mbak Fitri pedesaan. pura-pura nggak tahu kayaknya. Iya, iya betul Mbak Fitri. PBBP 2 Mbak Fitri. Jadi yang Iya. Mbak Fitri bayarkan atas rumah orang tua Mbak Fitri, Iya. atas rumah Mbak Fitri sendiri, Amin, ya. rumah saya dan rumah teman-teman semua wajib pajak juga, itu namanya PBBP 2 Mbak Fitri. PBBP 2. Ha. Berarti ini sudah masuknya ke ranah pajak Kabupaten, kabupaten atau ya. kota, Oh betul. iya iya. Nah, Oke, jadi oke. yang ini kawan pajak yang merasa punya SPPT PBB ya itu kan pembayarnya di kantor Bapenda daerah masing-masing ya. Oke. Itu PBB paling umum. Nah ini yang kita sedikit waktu rumah Mbak Fitri dijual, nah itu nanti ada kena namanya atau dialihkan gitu ya, kita ngomongin dialihkan, kena bea pengalihan hak atas tanah atau BPHTB singkatannya. Nanti kita mau nyinggung BPHTB Mbak Fitri. Oke, baik. Kenapa di BPHTB itu ada yang lagi rame ternyata. Oh iya. Iya, tapi ya kita Baik, nanti baik. terangkan juga ke kawan pajak ya apa itu Iya. BPHTB ya. Terus di pajak provinsi juga ada yang kabupaten, Kota. ada juga pajak reklame Mbak Fitri yang pelangnya gede-gede, pasang apa kaitannya kalau kita punya toko, Iklan atau terus apa? ada pelangnya itu masuknya reklame Mbak Fitri. Oh iya, Nah, baik. Terus pajak hotel, ingat Mbak Fitri, saya kira hotel segede apapun di kota Cirebon masuknya pusat, ternyata pajak hotel dikelola oleh daerah Mbak Fitri. Oke, berarti pajak hotel kelola oleh daerah, kabupaten atau kotanya. Iya, Oke, oke. siap. Terus pajak hiburan ada yang lagi yang secara umum nih orang kalau saya makan kok bayar pajak Mbak Fitri. Ini mah pajak restoran Mbak Fitri. Oh, tapi kalau misalnya saya lihat struknya tuh Mas Rido, kadang di situ kan ada yang dia mencantumkannya teks aja tuh ya. Teks berarti kan kita merasa oh, pajak nih gitu. Tapi ada juga kadang yang menambahkan PPN di situ. Jadi sebetulnya itu pajak restoran ini masuknya gimana? Apakah ada PPN-nya atau Oke, hanya oke. pajak restoran saja Mas Rido? Jadi sesuai dengan tadi sebutin, saya kan nggak nyebutin restoran di atas ya, nyebutnya di sesuai wilayahnya di kabupaten tadi Mbak ya. Jadi Iya. pajak restoran atau kita kenal dengan PB1 kawan pajak itu PB1. nilainya 10%. Untungnya sekarang beda Mbak Sami. Kalau PPN kan sekarang 11%. Oh iya. Iya kan? Jadi Kalau PB1 sampai sekarang masih 10% tuh. Nah, itu langsung dan diterima oleh Pemda pemerintah daerah masing-masing. baik. Jadi semakin banyak daerahnya punya restoran, maka PAD-nya dari situnya lumayan gede Mbak tuh. wah, berarti kota Cirebon ini bisa dipastikan harusnya ini ya Iya besar ya ya, PAD-nya karena kita sering jalan-jalan lihat iya tempat makan di kafenya sini. itu banyak banget ya. Oke, baik Betul. lanjut mungkin Mas Terus Rido. sebenarnya ada pajak daerah, ada lainnya ada retribusi parkir Mbak Fitri, yang resmi, parkir resmi itu masuknya ke pajak daerah, termasuk juga nanti kalau kita mau mendirikan bangunan itu ada IMB, izin mendirikan bangunan, itu juga masuknya pajak kabupaten atau kota. Oke, baik. Nah, saya sebut ini ada istilahnya tadi ada pemerintah pusat punya PBN dan daerah punya APBD. Kalau pendapatan daerah disebut pendapatan asli daerah PAD. Nah, PAD ini Mbak Fitri itu ternyata ya sama dengan pemerintah pusat ditetapkan oleh pemerintah kabupaten setempat bersama DPRD. Jadi kalau suatu daerah sudah menetapkan suatu anggaran, berarti itu atas dua kebijakan dua belah pihak nih, legislatif dan yudikatif. Yaitu misalkan Bapak Wali Kota bersama dengan DPRD Kota Cirebon, misalkan seperti itu. Atau wilayah lain pun sama, DPRD Jawa Barat dengan Bapak Deddy Mulyadi selaku Pak Gubernur Jawa Barat, dia menyepakati, oh ini PAD-nya, APBD-nya sekian. Nah, berarti Mbak Fitri, kalau PAD-nya itu tidak tercapai, ya pasti pemerintah daerah berusaha mencarikan dana. Mungkin ini nanti kita bahas sedikit terkait isu Mbak Fitri ya. Isu-isu yang terjadi belakangan ini ya. Karena ada istilahnya kenaikan PBB kemarin. Itu yang sempat rame ya. Betul. Jadi setiap daerah punya, tadi saya bilang punya target. Target penerimaan disebut pendapatan asli daerah itu bisa beda-beda. Dan itu sumbernya dari yang saya sebutin pajak-pajak tadi. Kalau salah satu tidak terpenuhi, tidak tercapai, mereka bingung kan. Ya itulah mungkin alasannya. Kalau saya mungkin itu alasan dari pemerintah daerah menaikkan
NJOP itu sebelum PBB itu ada NJOP Mbak Fitri. Oke, baik. Baru sebelum NJOP itu baru kalikan tarif pajak, baru di situ terhitung oh kayaknya PBB-nya naik nih 100%, 200% dan seperti itu. Dan informasi yang terakhir saya terima ini kayaknya banyak yang menghold nih Mbak Fitri kenaikan ini karena desakan dari masyarakat dan kawan pajak terutama. Jadi PBB-nya akhirnya naik tapi tidak sebesar yang di awal diberitakan di media gitu. Oke, mungkin sebagai ini untuk meluruskan juga ya sebetulnya Mas Rido. Jadi terkait PBB ini kan memang sangat ramai ya. Betul, beberapa kemarin pekan sekali. yang lalu itu. Nah, sebetulnya yang dinaikkan ini berarti apakah tarif pajaknya atau dasar dari pengenaan pajaknya, Mas Oke. Rido? Kalau yang saya sebut tadi itu NJOP, nilai jual objek pajak. Sebenarnya dinaikkan NJOP-nya, Mbak. Oke, berarti yang naik itu bukan tarif pajaknya. Iya, tarifnya sepengetahuan kita ya Mbak Fitri ya. Iya. Kita kan pemerintah pusat punya ada tarif ya. Kalau pemerintah daerah juga ada tarif dan tarifnya mereka hanya 5% Mbak Fitri. Nah, itu pun ada rumusannya dulu tuh sampai dikalikan tarif. Nah, kalau sekarang kayak yang pasti tuh BPHTB itu 5%. Oke. Kalau PBB itu ada rumusnya dulu, terus yang dinaikkan tuh bukan tarifnya. Karena setahu saya tarifnya selalu sama. Yang dinaikkan adalah nilai jual objek pajaknya. Oke, Karena baik. kalau kita Mbak Fitri, kalau kita boleh jujur Mbak Fitri, kita kalau beli rumah itu kalau ditawarin mau harga yang NJOP sama harga pasarannya jauh banget Mbak Fitri. Oh, saya milih harga pasar sih ya. Iya, ya pasti kalau orang jual pun pasti harga pasar kan. Iya, Kanan iya. kirinya pasarnya harganya berapa, kita beli harga pasar kan. Kalau di PBB kan berapa nilainya jauh lah. Nah mungkin maksud pemerintah daerah itu ingin mendekatkan harga PBB-nya dengan harga pasarnya. Gitu. Jadi karena NJOP ini mungkin dianggap sudah tidak relevan lagi mungkin ya Mas Rido ya mungkin. dengan harga pasar, jadi ya pemerintah mencoba untuk agar NJOP ini mendekati harga pasar seperti itu ya. Meskipun ya akhirnya kemarin ya sempat ada yang ditunda dulu Mbak Fitri dan seterusnya. Oke. Nah, ini Mbak Fitri pajak daerah, saya mau tanya Mbak Fitri. Mungkin Mbak Fitri pernah itu ke tempat yang baru di Cirebon namanya Apa ya? Padel apa? Padel. Oh iya itu yang rame akhir-akhir ini ya Iya, Mas betul, Rido. betul. Bukan padel, Mas Rido pedal, Mas pedal. Rido. Nah, itu berarti dia termasuknya kan tempat hiburan ya mungkin. Betul ya, tempat hiburan. betul sekali Nah, Mbak Fitri. berarti dia juga merupakan yang dipajaki ya, salah satu objek Iya, yang iya. memang dipajaki Betul. menggunakan pajak daerah ya. Iya, betul. Tadi itu pajak hiburan itu berarti masuknya ke pajak pemerintah daerah, kota atau kabupaten berarti Betul. ya. Oke. Karena pajak hiburan kan macam-macam ya Mbak Fitri ya. Seperti tempat mungkin di Kota Cirebon ada tempat untuk keluarga, tempat wisata keluarga, termasuk tempat olahraga Mbak Fitri. Itu termasuk pedal ya tadi ya. Pedal, bukan padel. Itu berarti masuknya ke pajak daerah. Pajak Karena daerah. kita lihat di scrollingan Instagram kantor kita juga ada padel masuk pajak pusat. Nah, salah Mbak Fitri, padel itu masuk pajak daerah. Oke. Yang pajak pusat hanya satu perlu saya terangkan yaitu golf Mbak Fitri. Oh, golf. Iya, Golf itu memang istimewa ya kalau kita itu barang mewah ya. Oke. Khusus golf itu masih pajak pusat. Hanya golf saja. Hanya golf saja untuk yang pajak hiburan ya. Berarti Kalau golf di luar pajak hiburan. Oh, di luar pajak hiburan, Mas. Oke. Golf itu masuknya penerimaan mungkin karena esensinya dia mewah ya, jadi masuk ke pusat. Oke. Beda dengan baik, pajak baik, hiburan baik, gitu yang baik, mungkin baik. bisa dijangkau oleh masyarakat umum Mbak Fitri kalau pajak hiburan itu. Iya. Nah, mungkin Mas Rido karena tadi Mas Rido sudah menyinggung yang viral-viral nih. Tadi katanya Mas Rido mau juga membahas tentang yang viral Betul, beberapa betul. pekan ini atau beberapa hari terakhir ini ya. Tadi kan Mas Rido berbicara juga terkait BPHTB ya, biaya pengalihan hak tanah bangunan ketika kita menjual itu ini ya ada PPHTB ya Mas ya, ada BPHTB. PPHTB itu berarti pajak penghasilan atas pengalihannya. Yang harus bayar itu adalah pihak yang penjual Penjual, karena betul. dia PPH, pajak yang dikenakan atas penghasilan, yang mendapatkan Iya, penghasilan dia yang kena pajak gitu ya. Iya. Kalau BPHTB itu yang membeli seperti Betul. itu. Nah, kemarin ini kan ada yang agak ramai ya Mas Rido Iya, ya betul. terkait waris. Iya. Ya, waris. Nah, mungkin Mas Rido bisa dijelaskan sebetulnya waris ini posisinya tuh seperti apa? Oke. Apakah memang
ada pajaknya Oke. atau seperti apa? Karena kan yang memberikan warisnya ini sudah meninggal, Iya. gitu. Yang harus bayar pajaknya tuh siapa, gitu Oke. ya? Oke, mungkin Oke, Mas Rido baik. silakan. Jadi istilah wajib pajak, kawan pajak, istilah pajak waris itu keliru, Mbak Fitri. Kita tidak mengenal ada istilahnya di undang-undang perpajakan ada pajak waris, itu tidak ada. Berarti pajak waris itu tidak ada. Iya, pajak Tidak- waris atau warisan ya, itu Iya, tidak iya. ada. Mungkin hanya penyebutannya, maksudnya gini mungkin maksudnya. Si yang rame itu atau kita kenal ya, salah satu artis cilik kita tuh Mbak Oke. Fitri. Jadi mengenakan mungkin informasinya mungkin yang dia dengar mungkin dari sebagian, mungkin belum bertanya langsung ke kantor pajak Mbak Fitri. Jadi pajak waris itu tidak ada. Yang ada adalah pengalihan ya, kita ada pengalihan atas hak atas tanah bangunan. Nah, pengalihan itu pada dasarnya kan tadi ada pajaknya ya, seperti Mbak Fitri ada PPH, ada BPHTB. Tetapi khusus waris dalam undang-undang perpajakan itu bukanlah objek pajak, Mbak. Bukan objek pajak. Artinya saat orang tua meninggal dunia terus turun kepada ahli warisnya ada 1, 2 atau 3 orang namanya, dari orang tua ke anak itu dalam undang-undang secara umum itu bisa dibebaskan pajaknya. Bisa, berarti bisa dibebaskan. Iya. Ada kata-kata bisa di sini. Kalau Mas Rido. artinya itu Maksudnya- sebenarnya jadi bukan subjek objek kenaan pajak ya dalam undang-undang, kalau kita undang-undang KUP atau warisan itu dibebaskan dari pajak kalau namanya. Nah, tetapi memang di kami di KPP Pratama ya, di kita kantor kita Mbak Fitri, bahwa waris itu jika akan dialihkan ke ahli waris itu kan ada pengalihan dari orang tua yang meninggal ke anak. Nah, pengalihan itu berarti bisa diajukan namanya surat keterangan bebas. Surat keterangan bebas. Iya, Oke. karena undang-undang yang ngomong tadi bebas, makanya sekarang si ahli warisnya boleh mengajukan permohonan ke kantor pajak ya, kantor pajaknya juga KPP Pratama Mbak Fitri, bahwa di lokasi ahli waris Mbak Fitri. Di lokasi Sekarang ahli warisnya di mana ya, di Oke. mana misalkan ahli warisnya di Cirebon bisa mengajukan di kota Cirebon. Nah, kita ngomongin ahli waris tadi itu kalau kita sudah memiliki surat keterangan bebas, maka berapapun nilai warisan dari orang tua dalam bentuk ini aset biasanya rumah, tanah dan bangunan, kalau dialihkan ke anak itu jadi free, gratis. Oke, Oke, baik-baik. bahkan biaya pengajuan surat keterangan bebasnya gratis dong Mbak Fitri. Oke, Jadi, gratis. semuanya gratis tis. Oke, Oke, baik-baik. untuk pemerintah pusat memberikannya seperti itu. Jadi relaksasi atau insentif kepada wajib pajak yang mendapat warisan dari orang tuanya kita bebaskan, namun harus mengajukan surat keterangan bebas. Oke, berarti poin krusialnya adalah di sini ya Mas ya, di pengajuan surat keterangan bebasnya itu. Iya, tetap ada permohonannya Mbak Fitri. Oke. Karena kalau tidak dimajukan, kita nggak pernah tahu itu pengalihannya kayak jual beli biasa kah? Atau lepas lelang biasa kah? Atau seperti cuma serah terima, kan kita nggak pernah tahu ya. Tapi kalau ada permohonan, kita tahu dan kita memastikan bahwa itu warisan. Jadi bebaslah pajak itu. Oke, Oke. baik. Itu pertama. Nah, tapi yang dari sisi dua, yang terhadap BPHTB atau biaya peralihan hak atas tanah yang dikelola oleh pemerintah daerah, di situ masih ada NJOP TKP Mbak Fitri. NJOP TKP. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Ya, kalau di perpajakan kita ada istilahnya PTKP ya Mbak Iya, Fitri. iya. Itu kan berdasarkan penghasilan. Baik. Kalau ini berdasarkan nilai jual objeknya Oke. berapa, baru dikurangi nanti baru kena tarif Mbak Fitri. Jadi untuk pemerintah daerah mungkin sebenarnya saya pernah lihat sendiri Mbak Fitri, ada beberapa pemerintah yang daerah berani memberikan nilai pembebasan lebih besar dari nilai yang sudah diatur, tergantung keputusan oleh Pak Bupati ternyata. Oke, Seperti oke. itu, pernah saya temui seperti itu. Jadi Pak Bupati karena ini warisan, nilainya lebih dari 500 juta atau 300 juta, nanti dikasih keringanan lagi sama pimpinan daerah, dapat SK. Tapi bukan keterangan bebas ya. Kalau kita itu beneran bebas Mbak Bebas, Fitri. betul bebas kalau dari yang pajak penghasilannya pusatnya itu ya. Itu Oke. bebas. Tapi untuk daerah itu nanti balik lagi ke keputusan pemerintah daerah sendiri. Saya pernah melihat ada yang mungkin karena dari keluarga tidak mampu, dia dikasih lebih ringan lagi nanti BPHTB-nya. Oke. Nah, berarti masih mungkin yang dimaksud oleh artis teman kita itu, wajib pajak kita juga yang itu Mbak Fitri. Mungkin kena BPHTB yang oleh pemerintah daerahnya masih
masih tinggi nilainya mungkin seperti itu gambarannya. Jadi itu. Oke, baik Mas Ridho. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau ya isu-isu viral yang akhir-akhir ini muncul ya Mas Ya, Ridho kita ya. terima 3 tuh Mbak Fitri, PBB, PBB, pedal, sama waris. warisan. Oke. Nah, Mas Ridho, dari tadi nih kita udah ngomongin jenis pajaknya apa, kemudian instansi yang mengelolanya apa. Selanjutnya ini pertanyaan yang penting juga nih, kayak saya kayaknya udah bayar pajak, tapi fungsinya atau manfaatnya untuk saya tuh apa ya gitu. Ini adalah pertanyaan yang Iya. jawabnya gimana nih Mas Ridho? Ini jawaban yang kita harusnya tidak pernah lelah menjawabnya Mbak Fitri. Oke, Kita sebagai iya. insan pajak, sebagai petugas, kalau ada orang nanya kita harusnya bisa menjawab Mbak Fitri. Jadi saya tadi udah mengibaratkan air Mbak Fitri ya. Kalau ini air, di gelas ini ada air, ini tidak memenuhi kebutuhan tubuh saya, pasti saya gampang sakit tuh. Betul, dehidrasi lah ya gitu betul, ya. dehidrasi kena langsung flu kan gitu. Iya. Nah, seperti juga dengan negara ataupun daerah, jika itu tidak terpenuhi airnya, ya maka negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak bisa bugar lah untuk melakukan kegiatannya. Nah, contoh-contoh kita ngomong manfaat pajak Mbak Fitri, bahwa saya udah sampaikan di poin-poin pertama di awal-awal tadi Mbak Fitri ya, bahwa pajak itu sifatnya tidak langsung. Orang membayar pajak, manfaatnya tidak langsung diterima, tetapi manfaat itu terasa Mbak Fitri. Manfaatnya seperti apa? Jadi pertama kan pajak tadi pertama gotong royong. Kalau tidak ada yang gotong royong, bangunan ataupun negara tidak akan berdiri. Satu ya. Yang kedua, karena ada gotong royongnya dulu. Yang kedua, sudah gotong royong, uang yang terkumpul dalam bentuk pajak dikelola oleh tadi masing-masing ya, pusat maupun daerah. Kalau pusat, kita ngomongin pusat ya Mbak Fitri ya, itu ada sih kita di Direktorat Jenderal Pajak khususnya, dan nanti diserahkan dalam APBN, itu ada kita distribusi Mbak Fitri. Sistem distribusinya seperti ini kawan pajak, bahwa pajak yang sudah diterima di satu wilayah, misalkan kota Cirebon, dikumpulkan dengan kota Jakarta, kota Bandung, Medan, Aceh, Papua, dikumpulkan jadi satu, dikumpulkan dan distribusikan kembali ke seluruh Indonesia. Oke. Iya. Mbak Fitri pahami ya, Iya. Jakarta sama Cirebon maju mana? Jakarta tentu Jakarta. saja waktu ya. Bandung, Cirebon masih di Bandung kan? Bandung, Nah, iya. Mbak Fitri pernah keluar Jawa belum? Pertanyaannya ini semoga nggak jauh Enggak lah ya, ya, semoga iya. dan tidak ya. Di luar Jawa sana Mbak Fitri, saya pernah di Aceh waktu itu, pembangunannya itu uangnya itu beneran kayak mereka mendapatkan berapapun yang dikolektif dari Aceh, ternyata yang didapatkan dari pemerintah pusat ke Aceh lebih besar dari yang kita ambil misalkan dari pajaknya sendiri, dan Iya. untuk dikembalikannya lebih besar. Artinya pajak yang dikumpulkan oleh pusat dari pemerintah pusat ini didistribusikannya dari Sabang sampai Merauke. Dan dari Sabang sampai Merauke itu artinya bahwa daerah-daerah yang memiliki surplus itu akan menutupi yang masih minus. Oh, subsidi silang berarti ya Mas. Nah, Ridho. itu bentuk distribusi kalau kita Iya, ngomong iya, distribusinya iya, ya. distribusi. Dari Papua, terutama Papua juga ya Mbak Fitri, itu dapat daerah otonomi khusus ya, dananya pun tersendiri ya. Nah, itu mendapatkan jumlah yang proporsinya yang berbeda dengan daerah-daerah lain seperti itu. Jadi itu fungsi distribusi. Tetapi kalau secara langsung yang masyarakat rasakan ya, kita sebagai rakyat, sebagai wajib pajak apa sih? Nah, kita tidak pernah ngitung-hitungnya sebenarnya Mbak Fitri. Kalau selama ini kita melihat layanan yang kita lakukan nih kepada wajib pajak semuanya gratis kan? Iya, betul. Itu artinya layanan umum yang diberikan pemerintah gratis. Nah, gratisnya ini sebenarnya ada biaya, yaitu biaya operasional. Nah, operasional itu ditanggung oleh negara yang Oke. uangnya dari pajak juga. Oke, pada akhirnya Merekanya menikmatinya gratis. iya. Oke. Terus yang lagi sekarang ini teman-teman masyarakat yang ngehit 2025 adalah MBG, terus makan bergizi gratis ya Mbak Fitri ya. Gratisnya itu dari pajak ya. Gratisnya itu dibiayai oleh Oke. pajak. Oke. Betul. Terus ada juga subsidi yang mungkin teman-teman yang punya kendaraan yang mungkin silahkan menggunakan subsidi sesuai kebutuhannya. Kendaraan solar dan pertalite itu masih subsidi Mbak Fitri. Itu namanya subsidi energi. Terus ada juga manfaatnya ini Mbak Fitri, sekolah-sekolah. Kita dapat bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional pendidikan BUP dan BUAS ya. Iya, iya. Itu dan saat terakhir itu yang kita nggak sadar juga, mungkin kita kalau bayar pajak
uangnya kemana sih? Satu, layanan kesehatan gratis bagi yang mereka tidak tercover BPJS. Kan mereka tidak membayar BPJS karena tidak mampu untuk membayar. Nah, negara akan mengcover pembiayaan itu dari pajak juga. Dan banyak lagi Mbak Fitri, berapa kita ada bantuan tunai dan seterusnya, itu semua juga balik lagi ke masyarakat dari rakyat. Oke, baik. Jadi walaupun kita tidak bisa secara langsung merasakannya ya Mas Rido ya, tapi pada akhirnya kita juga memang menikmati itu ya. Betul, dari betul. layanan-layanan yang memang kita gunakan seperti itu ya setiap harinya. Nah, berarti pajak ini institusi khususnya ini ya kita ya Direktorat Jenderal Pajak berarti khusus yang mengumpulkannya tadi ya Mas Rido ya. Nanti terkait distribusinya itu mungkin ada bagiannya lagi berarti ya Mas Betul, jadi Rido ya. diatur di APBN oleh Kementerian Keuangan, terus nanti bagi-bagi daerahnya, dana transfer daerah itu berapa-berapa sudah ada hitungannya. Jadi kawan pajak nih sebagai masyarakat berarti yang bisa kita lakukan selain yang tadi ya melaksanakan kewajiban untuk membayar pajaknya, kita juga hak kita bersama untuk mengawasi gitu Betul. ya. Itu wajib malah Mbak Fitri. Kewajiban ya berarti ya Betul, itu ya. Jadi kewajibannya itu adalah membayar pajaknya dan mengawasinya. Oke. Jadi sebagai masyarakat dan kawan pajak itu kita wajib melakukan dua itu. Mengawasi juga wajib. Awasi penggunaan dari ya pajak yang sudah dikumpulkan itu Betul, tadi betul, ya. betul. Oke, Nah, baik. kalau cara gampangnya kalau kita ngomong Mbak Fitri adalah kita di Indonesia ada jalan nasional. Jalan nasional tuh udah ada dari dulu Mbak Fitri. Cuman kalau nggak diperbaiki pasti rusak lah jalan itu. Iya kan? Iya, Nah, iya. salah satu contohnya ya, kalau rusak berarti kita ini jalan nasional yang membangun siapa? Oh, berarti harusnya pemerintah pusat yang memperbaikinya. Itu bentuk pengawasan kita sebagai masyarakat paling kecil. Terus kalau jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, kalau itu rusak berarti menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memperbaikinya. Iya, Fungsi pengawasan itu sampai seperti itu Mbak Fitri. Nanti boleh disampaikan melalui media yang tepat tentunya Mbak Fitri ya. Ini jalan kok gini gitu. Jadi setelah kita mengetahui ini ya materi terkait maksudnya siapa yang bertanggung jawab atas pajak pusat, pajak daerah, kita juga sebagai masyarakat jadi sadar juga kalau kita mempunyai hak dan juga mungkin kewajiban tadi untuk melakukan pengawasannya. Dan kita jadi paham juga kalau misalnya kita mau memberikan kritik atau saran mungkin ke siapa yang tadi ya seperti yang tadi Mas Rido bilang kalau misalnya jalannya provinsi berarti ke siapa gitu ya, kalau misalnya desa ke siapa gitu seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya dilihat dari materi yang diberikan oleh Mas Rido ini berarti harusnya kita sudah sadar ya Mas ya bagaimana pentingnya pajak dalam kehidupan bernegara kita seperti itu ya kayak gitu. Ada yang simpulan mau disampaikan Mbak Fitri? Kalau kita udah ngomongin banyak nih, semoga Mbak Fitri bisa menarik kesimpulannya nih. Oke, jadi kalau misalnya berdasarkan tadi ya Mas Rido ya pembicaraan kita, materi kita pada episode kali ini sebetulnya materi yang umum Mas Rido ya, ringan-ringan saja tapi ya memang harus diketahui oleh semua wajib pajak gitu ya, semua kawan pajak. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Rido itu pertama terkait pajak pusat dan pajak daerah itu ya. Pertama mungkin ini dulu ya pengertian pajaknya itu ya. Jadi ada beberapa poin-poin itu ya. Tadi itu dia pertama apa Mas Rido yang sifatnya itu pertama oleh wajib pajak oleh kontribusi ya. Kontribusi wajib oleh pribadi maupun badan itu kan. Oke, kemudian sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, ada undang-undangnya nih, ada dasarnya. Kemudian juga dia tidak mendapatkan imbalan langsung. Imbalan atau manfaat secara langsung. Tapi ini digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian tadi juga Mas Rido sudah menjelaskan terkait institusi ya yang apa sih namanya memiliki tanggung jawab untuk mengelola pajaknya. Kalau pajak pusat itu kita kantor pelayanan pajak Pratama gitu ya. Kemudian kalau pajak daerah tadi ada dibagi dua ya. Pertama kalau pajak daerah provinsi itu Bapenda. Kemudian kalau misalnya untuk kabupaten atau kota itu sebetulnya tergantung daerahnya masing-masing ya. Kalau Dispenda, ya betul, ada yang Bapenda, ada yang BPKPD seperti di itu. daerah lain nanti macam-macam namanya Mbak. Ada yang dinas pendapatan punya Dispenda aja lah kita sebutnya gitu ya.
siap. Selanjutnya adalah terkait jenis-jenisnya mungkin ya. Betul, Kalau betul pajak sekali. pusat itu yang paling familiar di kita pajak penghasilan gitu ya. Pajak yang dikenakan atas penghasilan. Tadi ada beberapa banyak juga ya jenisnya ya, PPh pasal 21, 22 dan sebagainya. Kemudian ada PPN. Betul. Ya, pajak pertambahan nilai. Selanjutnya nanti ada PBB P5L gitu ya. Terus nanti ada juga apa bea materai seperti itu ya. dan Kalau yang seterusnya, daerah tadi lumayan banyak ya, Banyak tapi sekali, saya yang nggak bisa sebutin Mbak Fitri. yang lumayan familiar di kita ya pajak kendaraan bermotor, Iya. PBB P2 seperti Iya, itu itu ya. paling familiar. Oke, intinya Pajak hiburan, pajak terus- hiburan, pajak reklame gitu ya, Mas ya, banyak juga ya. Nah, tapi intinya adalah dari semua ini tentu saja balik lagi bagaimana pentingnya pajak bagi masyarakat gitu ya, seperti Karena itu. manfaatnya tidak terasa langsung, tapi kita menikmatinya setiap hari. Oke. Andai pun tidak menikmati, dinikmati oleh masyarakat yang tidak mampu, Mbak Fitri. Oke, dan satu lagi tadi ya, tugasnya itu selain melakukan kewajiban pembayaran pajak, berarti kita juga harus mengawasi penggunaannya. Oke, Mas Rido, sepertinya episode kali ini lumayan panjang. Iya, Kita cukupkan saja sampai sini. Baik kawan pajak, sekian dari kami pada episode kali ini. Saya Fitri dan Saya juga- Rizky Ridho. Oke, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Kami terus berkarya tanpa korupsi pastinya bisa. Oh 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 oh.